Belum siap, nanti sebentar saya setelah khutbah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita tentunya bersyukur karena kita boleh bersekutu di rumah Tuhan, tapi juga kita selaku masyarakat yang ada di seluruh Indonesia bersyukur karena untuk pertama kali selama masa pandemi banyak yang bisa pulang kampung. Ya. Karena memungkinkan untuk itu, jadi kita bisa melihat di mana-mana banyak orang berbondong-bondong pulang kampung. Bahkan ada yang mengatakan yang pulang kampung sebagian sudah tidak mau balik. Ya. Karena alasannya mungkin selama hidup mungkin di perkotaan, selama pandemi, mereka sesungguhnya rindu sekali pulang kampung di tengah-tengah kesulitan yang ada, tapi tidak bisa pulang. Jadi begitu ada kesempatan untuk pulang, di samping untuk melepas rindu di kampung halaman, banyak katanya yang diperkirakan tidak akan balik lagi ke kota. Ya. Tapi satu hal kita syukuri bahwa kita yakini bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita bisa melewati berapa tahun ini di masa pandemi. Kita masih tetap ada sebagaimana kita ada saat ini. Banyak di antara kita juga yang pernah kena COVID, ya. Bahkan bukan hanya COVID, ada penyakit-penyakit lain juga yang berbahaya, yang mematikan. Mungkin ada kita pernah mengalami seperti itu, pernah mengalami musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi hingga hari ini kita masih ada, itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua hingga hari ini. Yang tentunya rasa syukur itu harus kita wujud nyatakan dalam satu tindakan yang nyata. Yaitu bagaimana kita menunjukkan bahwa kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Mengasihi Tuhan yang kita wujudkan dalam ketaatan, kesetiaan kita, ketekunan kita untuk beribadah, mau membaca firman Tuhan, hidup dalam tuntunan firman Tuhan, tekun berdoa, mau melayani Tuhan melalui berbagai talenta, karunia, kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, bagaimana supaya ada upaya kita dalam kita mensyukuri kemurahan Tuhan ini dengan kita mau berupaya menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah itu. Ya. Karena kita tidak pernah mampu membalas kebaikan Tuhan dengan apapun yang kita miliki selain kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Ya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Salah satunya lewat kita datang bersekutu di rumah Tuhan. Meninggalkan apapun kesibukan kita. Kita datang di rumah Tuhan, beribadah memuji Tuhan. Itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, kita belajar dari kisah yang dialami oleh hamba Tuhan yang bernama Elia. Dalam konteks pembacaan saat ini, itu terjadi di zaman pemerintahan Raja Ahaz. Mohon maaf, Raja Ahab, Raja Israel pada waktu itu, di mana istrinya bernama Isabel. Isabel kita tahu itu adalah putri Raja Sidon. Oleh karena itu, kita tahu bahwa akhirnya Raja Ahab juga menjadi penyembah Baal. Baal itu adalah dewa kesuburan, yang disebut juga dewa matahari, juga menyembah Asyera, dewi kesuburan, yang biasa juga disebut Dewi Bulan. Katanya Dewi Bulan ini istrinya dewa matahari. Dan kita tahu juga bahwa ternyata orang tua daripada
Ahab adalah Raja Omri, juga adalah penyembah berhala. Dan sebelum-sebelum itu juga raja-raja Israel yang ada sebelum-sebelumnya juga rata-rata penyembah berhala yang menyakitkan hati Tuhan. Sehingga datanglah di zaman Elia. Elia mengingatkan kepada Raja Ahab. Kalau kita membaca di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Kalau kita membaca firman Tuhan katakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Jadi itu yang disampaikan oleh Elia kepada Raja Ahab, tidak akan turun hujan di tahun-tahun yang akan berjalan, kecuali kalau Elia yang mengatakan. Karena apa? Karena mereka telah menyakitkan hati Tuhan, dan Tuhan mengutus hambanya Elia untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan kalau berapa tahun tidak ada hujan. Berarti musim kering, tanaman-tanaman semuanya mati, tidak ada air. Ya. Berarti penderitaan akan dialami oleh seluruh masyarakat yang ada, termasuk dirasakan oleh pemerintah yang ada pada waktu itu. Dan setelah menyampaikan itu, Elia menghindar, menghilang. Ya. Awalnya kita tahu bagaimana dia di Sungai Kerit. Ya, tapi dia dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak yang memberi makan. Dibawakan roti dan daging. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan kepada Elia. Tapi ketika sungai benar-benar telah kering, Elia menyingkir ke daerah Sidon, namanya Sarfat. Ya, di sana ada cerita ya, seorang janda di Sarfat yang diberkati lewat kehadiran Elia di tengah-tengah keluarganya. Kemudian setelah sekian tahun berlalu, Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk bertemu lagi dengan Ahab. Dan kita tahu ketika Elia bertemu dengan Ahab, Ahab mengatakan kepada Elia demikian, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jadi Elia dituduh mencelakakan Israel karena gara-gara dia tidak ada hujan selama berapa tahun. Tapi apa jawaban daripada Elia? Di 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18 dia katakan bahwa bukan dia yang menyebabkan Israel celaka, tapi dikatakan tetapi engkau, artinya tetapi Raja Ahab dan kaum keluargamu yang meninggalkan perintah Tuhan dan mengikuti Baal. Jadi itulah penyebabnya. Dan selanjutnya singkat cerita, kita tahu terjadilah peristiwa Gunung Karmel, di mana Elia menantang nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 itu di Gunung Karmel. Mereka mempersembahkan korban bakaran. Sebagaimana biasanya kan orang Israel kan kepada Tuhan, kepada mereka disuruh menyiapkan korban bakaran untuk Baal. Ya. Dengan tidak menyalakan api, tapi minta dari Baal supaya diturunkan api. Dan mereka kemudian melakukan ritual. Mereka berteriak-teriak. Bahkan sampai siang lewat, belum juga ada api yang turun. Kemudian juga bahkan sudah mau menjelang sore, mereka sampai dikatakan melukai diri mereka dengan benda-benda tajam sehingga darah-darah dari nabi-nabi Baal itu bercucuran. Tapi tidak juga ada jawaban dari Baal. Kemudian Elia mengumpulkan seluruh umat Israel yang ada. Ya.
Kemudian dia membangun mezbah. Dia meletakkan ada 12 batu sesuai dengan jumlah suku Israel. Ya. Kemudian diletakkanlah korban persembahan. Kemudian dia perintahkan untuk menyiram dengan air, bayangkan. Biasanya kan kalau kita akan bakar sesuatu pasti harus ada bahan bakarnya seperti bensin atau kalau dulu minyak tanah. Ya. Tapi ini dia suruh siram air. 3 kali disuruh ditambah lagi sampai ada air tergenang di sekitar situ, di sekitar mezbah. Kemudian Elia dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan nyatakan kuasanya, supaya semua orang menyaksikan bahwa Allah Israel lah yang berkuasa, bukan Baal. Ya. Dan terjadilah kuasa Tuhan. Firman Tuhan menggambarkan semua habis dimakan api. Ya, baik bahan bakaran, kayunya, batunya, airnya habis dimakan api. Sehingga firman Tuhan menggambarkan saat itu juga seluruh umat yang ada sujud menyembah Tuhan. Kita bisa membacanya di 1 Raja-Raja 18. Kita membacanya dari ayat 38 dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Jadi bayangkan, di sini dikatakan kayu api, batu, tanah, air habis dijelat oleh api. Kemudian dikatakan ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kemudian kita tahu Elia memerintahkan kepada rakyat untuk menangkap nabi-nabi palsu itu. Ya. Kemudian mereka dibinasakan. Ya. Saudara-saudara, dalam cerita kita, dalam pembacaan kita saat ini, digambarkan di ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Jadi sebelum peristiwa ini, rupanya Ahab menceritakan kepada istrinya Isabel apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh dia, termasuk juga nabi-nabi yang dibunuh, sehingga Isabel sangat marah dan ingin membunuh Elia. Sehingga dalam cerita Alkitab mengatakan bahwa Elia takut dan kemudian melarikan diri. Dia melarikan diri dan hampir putus asa di padang gurun. Karena Elia sempat mengatakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi kita bisa melihat Elia sebagai seorang hamba Tuhan, dia sempat mengalami keputusasaan. Karena dalam pandangannya dia tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Artinya upayanya seakan-akan tidak berhasil karena tidak diterima dengan baik, bahkan dia mau dibunuh. Ini yang menjadi persoalannya. Tapi kita tahu dalam cerita ada malaikat Tuhan dan datang memberikan makanan dan minuman kepada Elia. Kemudian digambarkan Elia tertidur, terlelap, kemudian malaikat bangunkan lagi. Dia perintahkan Elia supaya makan dan minum karena Elia akan melakukan perjalanan yang jauh ke Gunung Horeb. Dan setelah dia makan dan minum, firman Tuhan katakan dia melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam. Ya, setelah dia makan apa yang diberikan oleh malaikat, dia menuju Gunung Horeb. Dan cerita dalam pembahasan kita dimulai ketika dia berada di sana. Ya, dia masuk di sebuah gua. Ya. Saudara-saudara, yang menarik di sini ketika Tuhan menanyakan kepada Elia,
Saya baca lagi, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di sini, Tuhan menanyakan sedang apa di situ. Ya. Tapi jawabnya lain. Jawabnya apa? Dia seakan membela diri dan mengadu kepada Tuhan. Ya. Bahwa selama ini dia sudah berjeri lelah untuk meyakinkan umat yang ada, tapi justru sebaliknya yang terjadi. Ya. Mesbah-mesbah Tuhan diruntuhkan, nabi-nabi Tuhan dibunuh. Ya. Dia aniaya, yang tersisa hanya dia. Dia mengeluh kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Kenapa Tuhan tanyakan, sedang apa kau di situ? Karena sebenarnya kan Tuhan memerintahkan dia untuk melayani, tapi kenapa dia justru berada di gua? Ya. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa justru dia berada di gua? Kalau bahasa Manado bilang, ya ada apa karena di situ? Iya. Udah suruh melayani, gimana cuma di dalam gua? Seperti itu. Karena apa? Dikatakan Elia mengalami rasa takut. Ancaman, padahal kalau mau dipikir dia baru saja menyaksikan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika dia berseru kepada Tuhan, kemudian korban bakaran itu dia digambarkan dilalap oleh api. Termasuk batu, tanah, kayu, semua habis, termasuk air. Ya. Jadi dia baru menyaksikan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang membuat seluruh umat Israel sujud menyembah Allah. Mereka berpaling dari menyembah Baal kepada menyembah Allah. Karena Baal ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang penuh kuasa untuk berbuat. Ya, dan mereka saksikan langsung. Tapi ternyata ada rasa takut juga yang dia alami. Sebagai seorang batuan sehingga dia melarikan diri sampai dia masuk bersembunyi dalam goa. Oleh karena itu ada pertanyaan, Elia, ada apa ngana situ? Ya. Dan dia jawabannya dalam membela diri ya. Ya, dikatakan seperti itu. Dia mengungkapkan keluhan hatinya. Tapi memang kita bisa melihat bagaimana Allah yang penuh kasih itu datang di saat boleh dikata Elia dalam ketakutan, hampir frustrasi, ya, ingin mati. Kemudian sedang bersembunyi, kemudian datanglah Tuhan. Ya. Digambarkan dengan angin sepoi-sepoi. Dia hadir di angin sepoi-sepoi dalam belayan kasih. Dia datang melawat umatnya yang dalam kesulitan. Hambanya yang dalam kesulitan. Ya. Itulah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dan ajaib. Ya. Yang juga dialami oleh Elia sebagai seorang hamba Tuhan. Kemudian kita tahu Elia diberikan tugas untuk mengurapi Hazael untuk menjadi raja Aram dan Yehu untuk menjadi raja Israel. Kemudian juga diperintahkan untuk mengurapi Elisa untuk menggantikan dia menjadi nabi. Ya. Jadi ternyata ketika Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mendapatkan kembali penguatan dan bahkan diberikan tugas lagi yang baru. Ya. Untuk melanjutkan tugasnya, jangan berhenti. Itulah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan yang dialami oleh Elia. Dan Tuhan katakan melalui 3 orang yang diurapi ini, para penyembah berhala tidak akan lolos dari pedang. Iya. Tapi ada 7.000 orang yang tidak penyembah berhala diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Saudara-saudara, dari cerita ini kita bisa melihat berapa hal yang
boleh menjadi satu pembelajaran bagi kita. Yang pertama tentang rasa takut. Rasa takut bisa melemahkan kita dan membuat kita meninggalkan tugas panggilan Tuhan dalam pelayanan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan setiap hamba-hambanya, termasuk kita semua, untuk memiliki keberanian iman. Kita bisa membandingkan dalam cerita tentang Yosua. Kalau kita membaca di Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Tuhan mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut hati dan janganlah kecut dan tawar hati. Ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ketika Yosua menyaksikan ada tantangan yang menghadang ke depan dalam menjalankan perintah Tuhan untuk membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan, itu yang dikatakan kepada Yosua. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Tuhan menginginkan Yosua memiliki keberanian iman untuk melangkah. Ya. Jadi kembali lagi bahwa memang rasa takut itu bisa menjadi satu penghambat di dalam kehidupan kita untuk menjalankan perintah Tuhan, termasuk juga untuk memperoleh akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Seandainya Yosua dan umat Israel takut melangkah menyeberangi sungai Yordan, menghadapi orang-orang raksasa yang dari tanah Kanaan, mereka tidak pernah menerima janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagaimana supaya kita fokus kepada Tuhan, sebagaimana tema kita saat ini. Fokus kepada Tuhan. Kita masih ingat ya, cerita tentang murid Yesus yang berjalan di atas air. Di tengah-tengah badai dan gelombang yang terjadi, ketika dia menyaksikan Yesus berjalan di atas air, Petrus langsung melompat. Ya, sambil dia memandang kepada Yesus, dia langsung melompat di atas air yang berjalan menuju kepada Yesus. Tapi ketika dia mulai lihat kanan kiri dan dia menyadari dia ternyata berada di atas air dengan gelombang dan angin yang sangat kencang, kemudian dia mulai tenggelam. Ya. Tapi ketika dia benar-benar hanya memandang kepada Yesus yang adalah guru, yang adalah Tuhan, air tidak masalah, dia bisa berjalan di atas air. Artinya juga dalam hidup ini kalau kita memandang kepada Tuhan, persoalan-persoalan sesungguhnya ada di bawah telapak kaki kita. Tapi jika kita mulai terpengaruh dengan persoalan-persoalan itu, makin hari, makin lama kita akan tenggelam dalam persoalan-persoalan itu. Ya. Oleh karena itu dalam nats pembimbing, dalam liturgi tadi, kita bisa membacanya. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak takut dan gentar. Tapi bagaimana kita senantiasa hanya memandang kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Itu yang Tuhan lakukan. Elia sudah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dan dia merasa dia tidak mampu lagi. Kemudian Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ya. Lewat apa? 3 orang yang diurapi, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Elia untuk mengurapi mereka, 2 orang raja dan seorang nabi. Ya. Tuhan mengerjakan pekerjaannya. Ya. Hal yang ketiga, Tuhan selalu hadir dan menyapa kita dalam kasih-Nya di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Itulah cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dan ajaib di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus juga mengatakan, ketika aku lemah, aku menjadi kuat karena kuasa Kristus
turun menaungi aku. Itu kata Paulus. Ya. Di tengah-tengah penderitaan, tantangan, penganiayaan yang dia alami, dia meyakini ketika dia lemah, dia akan menjadi kuat karena kuasa Kristus turun menaungi dia. Ya. Hal yang keempat adalah Tuhan pasti menyelamatkan setiap orang yang setia dalam keyakinan. Bagi kita yang setia hingga di akhir kehidupan kita, firman Tuhan katakan kan kita layak mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, ada 7.000 orang yang pada waktu itu melakukan hal yang beda dengan yang lain sebagai penyembah Baal. Mereka tidak mau menyembah Baal. Ya, mereka diselamatkan oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, tantangannya juga bagi kita yang hidup di masa kini. Seberat-beratnya hidup yang kita jalani, seberat-beratnya tekanan yang kita alami, jangan pernah meninggalkan keyakinan iman kita di dalam Tuhan. Ya, jangan kita lakukan itu. Hal yang kelima adalah Tuhan sanggup memakai siapa saja sebagai alatnya. Contohnya dalam cerita ini, Hazael ini ternyata dia sebelumnya adalah hanya sebagai pegawai istana Ben-Hadad, Raja Aram. Jadi Hazael ini bukan keturunan raja. Dia hanya sebagai seorang pegawai. Kemudian diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Aram. Kemudian juga yang dikatakan Yehu, cucu Nimsi, dia juga hanya sebagai orang biasa. Tapi dipakai Tuhan untuk menjadi raja yang ke-11 di Israel. Elisa juga kalau kita membaca, ternyata dia hanya sebagai seorang petani. Kemudian diurapi untuk menggantikan Elia. Jadi kita bisa melihat saat ini bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya sesuai dengan rencananya untuk melakukan kehendaknya. Hal yang keenam, bahwa regenerasi dalam kelanjutan pelayanan itu sangat penting. Tuhan menginginkan pelayanan itu harus berkelanjutan. Tidak boleh putus dari generasi ke generasi. Oleh karena itu regenerasi itu penting. Oleh karena itu ketika Elia tidak mampu lagi, maka digantikan oleh Elisa yang lebih muda lagi. Ya. Dan itu kita lakukan dalam perjalanan gereja Masih Injili di Minahasa. Setiap periode ada pergantian, ada yang masih tetap dipilih lagi tapi ada yang sudah berganti. Bahkan ada di jemaat-jemaat tertentu semuanya sudah berganti yang muda-muda. Ya. Satu generasi sudah digantikan yang muda-muda. Itu yang akan terjadi. Karena memang Tuhan menginginkan seperti itu supaya pelayanan itu harus terus berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Hingga waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara, hal-hal inilah tentunya yang menjadi berkat firman bagi kita semua. Pada intinya, jangan kita pernah menyerah dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan pada intinya mau mengingatkan kita, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Bukan kepada persoalan-persoalan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Jalankan apapun tugas tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun ada tantangan sekalipun, Tuhan tahu di saat kita tidak mampu, Dia pasti akan hadir untuk menolong kita. Jadilah terus Allah Tuhan dalam menyampaikan kabar sukacita. Lewat profesi pekerjaan apapun yang kita miliki, jadilah saksi Kristus. Agar nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin.